Selamat datang untuk para warga belajar PKBM Daun Cepu. Mata pelajaran Geografi, kelas 10 kejar paket C. 1. Modul, mengenal geografi untuk kehidupan, terbagi dalam 3 subtema atau unit bahasan yaitu kenali lingkungan sekitar, memuat penjelasan mengenai pengertian tentang ruang lingkup, objek studi, prinsip, konsep, dan pendekatan geografi. 2. Hidup bergantung pada alam, memuat penjelasan tentang pemanfaatan geografi dalam kehidupan sehari-hari dan contoh terapannya misal, memanfaatkan angin darat dan angin laut bagi nelayan untuk mencari ikan, memanfaatkan panas matahari untuk menjemur singkong, gaplek. 3. Menjelajah ruang, memuat penjelasan mengenai pengetahuan, jenis, manfaat, serta penggunaan peta, citra satelit, foto udara, dan sistem informasi geografis (SIG). Perhatikan tabel di bawah ini, bagan materi pembelajaran mengenal geografi untuk pembelajaran. Unit 1, kenali lingkungan sekitar. Sebagai berikut, ruang lingkup geografi, objek studi geografi, prinsip geografi, konsep geografi, pendekatan geografi. Unit 2, hidup bergantung alam. Sebagai berikut, ayam menyediakan kebutuhan, manusia memanfaatkan alam. Unit 3, menjelajah ruang. Sebagai berikut, pengetahuan dasar pemetaan, citra penginderaan jauh, sistem informasi geografis, SIG. Tujuan yang diharapkan setelah mempelajari modul. Tujuan yang diharapkan setelah mempelajari modul, mengenal geografi untuk kehidupan, peserta didik mampu. 1. Menjelaskan ruang lingkup, objek studi, prinsip, konsep, dan pendekatan geografi. 2. Menyebutkan pemanfaatan serta contoh penerapan geografi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memanfaatkan dan menerapkan pengetahuan geografi dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menjelaskan hakikat pemetaan, citra satelit, foto udara, dan sistem informasi geografis (SIG). 5. Menjelaskan berbagai jenis peta, citra satelit, foto udara, dan sistem informasi geografis (SIG), serta penggunaannya. 6. Menemutunjukkan letak suatu wilayah dalam peta, serta mampu membuat peta sesuai dengan dasar-dasar pemetaan. A. Ruang lingkup geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani. Geografi berasal dari kata geos dan grapein. Geos berarti bumi dan grapein berarti gambaran atau tulisan. Jadi, secara harfiah, geografi berarti tulisan tentang bumi. Oleh karena itu, geografi sering juga disebut ilmu bumi. Marilah kita cermati beberapa definisi yang dikemukakan para ahli berikut. Ellsworth Huntington, geografi adalah studi tentang alam dan persebarannya melalui relasi antara lingkungan dan aktivitas manusia. Vince C. Vernor, geografi adalah studi yang menjelaskan, menerangkan suatu daerah di permukaan bumi disertai dengan analisisnya. Tidak hanya menyoroti fenomena tertentu saja, melainkan memerhatikan perubahan-perubahan dan dinamika yang berlangsung di atasnya. R. Bintarto, geografi adalah studi yang mempelajari hubungan sebab akibat gejala-gejala di permukaan bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di permukaan bumi. Kajian secara fisik maupun yang mencakup makhluk hidup beserta permasalahannya. Kajian dilakukan melalui pendekatan keruangan, ekologi, regional untuk kepentingan, proses, dan keberhasilan program. Secara umum ruang lingkup geografi dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan dengan objek utamanya adalah bumi beserta segala isinya. B. Objek studi geografi. Secara garis besar objek studi geografi dapat digolongkan menjadi 4 kajian, yaitu objek yang terdapat pada atmosfer, geosfer, hidrosfer dan biosfer. 1. Atmosfer. Cakupan objek studi pada atmosfer meliputi udara yang menyelubungi bumi. Selain benda-benda langit, berbagai peristiwa pada lapisan udara yang menjadi objek studi geografi, antara lain, cuaca, iklim, angin, awan, hujan, petir, badai serta pemanfaatan atmosfer untuk kehidupan. 2. Geosfer. Geosfer merupakan lapisan bumi dengan berbagai karakter, yang terbagi dalam lapisan luar, merupakan kerak atau kulit bumi yang biasa disebut lapisan litosfer tebalnya tanda kurang lebih 1200 km, lapisan tengah atau lapisan antara yang disebut lapisan astenosfer atau mantel,
Tebalnya tanda kurang lebih 1.700 km, dan lapisan inti bumi terdiri dari inti luar dan inti dalam yang disebut barisfer. Ketebalan jari-jarinya tanda kurang lebih 3.470 km. Selain lapisan bumi, objek studi geografi pada geosfer juga mempelajari proses tenaga endogen dan eksogen, serta bentukan yang dihasilkan. 3. Hidrosfer. Hidrosfer merupakan lapisan air yang ada di permukaan bumi. Air yang ada di bumi wujudnya berupa laut, sungai, danau, es, salju, air tanah dan berbagai air yang ada di udara. Lapisan hidrosfer yang menutupi permukaan bumi luasnya mencapai 72%. Objek studi geografi pada lapisan hidrosfer meliputi daur hidrologis dengan berbagai proses yang memengaruhinya, perairan laut dengan berbagai jenis dan karakteristiknya, perairan darat yang terdapat di permukaan dengan berbagai bentukannya, dan air tanah. 4. Biosfer. Biosfer merupakan bagian bumi yang berupa tempat keberlangsungan kehidupan serta proses biotik dari seluruh makhluk hidup yang ditunjang oleh lapisan terluar bumi mencakup daratan, air, serta udara yang menjadi faktor pendukung utama. Biosfer merupakan sistem ekologi global yang menyatukan seluruh makhluk hidup serta hubungan yang terjadi di antara mereka termasuk interaksinya terhadap unsur litosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Objek studi geografi pada biosfer meliputi seluruh makhluk hidup mulai dari asal mula terbentuknya kehidupan di bumi yang telah berlangsung sekitar 3,5 miliar tahun lalu, penyebaran makhluk hidup baik flora, fauna maupun manusia, serta interaksi antara makhluk hidup dengan alam tempat tinggalnya. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih.